Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan ya, kami dari peserta Latsar CPNS 2022 Pemerintah Kota Bekasi, Angkatan 5 Kelompok 3A, ingin memaparkan tentang tugas Latsar kita yaitu diskusi isu aktual dalam perwujudan smart governance. Pertama-tama, perkenalkan dulu ya kelompok kita itu. Yang pertama ada saya, Farah Besani Sadiroza. Saya dari UPTD Puskesmas Duren Jaya sebagai ahli pertama apoteker dengan nomor daftar hadir 07. Ya, selanjutnya saya Anggisa Putri, ahli pertama apoteker UPTD Puskesmas Cimuning dengan nomor daftar hadir 03. Selanjutnya saya Indah Nunik Nugraini, ahli pertama apoteker Puskesmas Pejuang NDH 11. Saya Kurota Ayun, ahli pertama apoteker di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi dengan NDH 15. Saya Putri Sari, ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa, penempatan di bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi dengan NDH 19. Nah, udah kenal kan sama anggota-anggota kelompok kita? Nah, untuk widai suara kelompok kita itu ada Ibu Lilis Riani. Nah, jadi hari ini kita mau mendiskusikan terkait tugas Latsar ya. Gimana cara penyelenggaraan smart governance yang baik dan isu-isunya. Sebenarnya apa sih smart governance menurut teman-teman semua? Menurut saya dulu deh. Menurut saya smart governance itu gimana suatu sistem pemerintahan itu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah, kalau menurut Kak Anggi gimana, Kak? Kalau menurut aku ya smart governance itu merupakan suatu tata kelola pemerintah yang smart atau yang pintar, cerdas gitu sih. Kalau menurut Kak Indah? Kalau menurut aku, smart governance itu lebih ke arah pemerintahan yang punya kinerja yang efisien kebijakan publiknya. Oke, kalau menurut Kak Putri? Kalau menurut aku tuh sistem tata kelola pemerintah yang cerdas ya di semua aspeknya untuk semua kepentingan masyarakatnya. Terakhir nih, menurut Kak Yuyun gimana, Kak? Oke, kalau menurut aku smart governance itu sistem pemerintah yang fungsinya tuh untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik maupun dari sistem birokrasinya gitu. Oke, keren-keren. Jadi pengertian smart governance ini itu merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang smart, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, terus kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik ya. Terus gimana sih cara implementasi smart governance menurut teman-teman semua? Kalau menurut saya, caranya itu dengan menyediakan sumber daya manusia yang kualitasnya dan kuantitasnya memadai untuk kebutuhan pelayanan publik. Kalau menurut saya sih untuk meningkatkan keterlibatan dari dan sinergisitasnya pemerintah sama masyarakat dalam hal perencanaan, sosialisasi dan pembangunan. Jadi ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kalau menurut aku, implementasi dari smart governance itu adalah melakukan perbaikan ya, secara kesinambungan, terus-menerus, atau continue terhadap kinerja pelayanan publik, baik dari rekayasa ulang proses bisnis supaya lebih efektif, efisien, dan komunikatif. Dan pastinya juga mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang ada dan terintegrasi juga transparan. Kalau menurut aku tuh dengan pengoptimalan penerapan dan pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik ya dengan fokusnya tuh pada pengintegrasian dan pengoperasian sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya. Tuh, sama kalau menurut aku smart governance ini penerapannya dilihat dari sistem yang udah satu data ya. Jadi dan sistem itu terbuka buat semuanya, transparan, udah gitu lengkap, akurat, terus pastinya udah terstandar. Sama ini tuh ngelibatin pemerintah sebagai selaku yang punya data sehingga nantinya keamanannya bisa dijaga lebih baik gitu biar nggak bocor. Nah, menurut teman-teman nih, pemerintah kita ini udah menerapkan smart governance belum sih?
kan di beberapa aspek udah ada ya, kayak adanya aplikasi, terus kita mengisi si kerja dan lain-lain. Nah, tapi nih menurut saya masih ada kekurangannya nih dalam beberapa penerapan. Contohnya, dalam penggunaan dokumen kependudukan atau yang kita kenal sebagai IKTP ya. Nah, menurut kalian penggunaan IKTP ini udah ideal belum sih? Kalau berdasarkan pengalaman selama ini sih belum ideal ya. Soalnya contohnya nih IKTP yang katanya tuh sudah berbasis elektronik, tapi pada penggunaannya tuh masih harus difotokopi. Betul. Iya, padahal Iya sih, tujuan benar-benar ya. padahal tujuan penggunaan dari KTP elektronik kan sebenarnya untuk menghindari data ganda ya. Jadi dibuat elektronik itu supaya udah ada database yang tersimpan, yang terpusat di Dukcapil gitu ya, teman-teman. Iya, betul-betul. Karena juga salah satu fungsinya kan agar KTP kita nggak bisa dipalsuin ya. Tapi kenyataannya masih bisa dipalsuin nggak sih, teman-teman? Masih. Iya, ada beberapa oknum ya yang kayak gitu ya. Nah, menarik nih buat kita ulik lebih lanjut ya. Nah, dampaknya itu dari apa-apa kita harus fotokopi, KTP. Nah, itu kan nanti berkas itu akan numpuk ya. Terus akan numpuk, emang itu bakal disimpan kayak ada beberapa yang bakal dibuang kan. Nah, yang dibuang ini itu bisa nanti diambil oleh orang yang nggak bertanggung jawab ya, teman-teman. Betul, betul. Betul, betul. Iya tuh, apalagi kan kalau misalnya itu udah dibuang terus nggak tahu siapa yang ngambil ya kan, resiko penyebaran informasi sama data pribadi kita juga pasti lebih beresiko ya, dan sebenarnya bisa disalahgunakan. Terus apalagi data pribadi ini kan udah nasional, dan itu tuh sekarang juga lagi marak-maraknya apa, pinjol ya, pinjaman online. Iya, benar-benar. Nah, Pinjaman online ya, serem banget ya itu betul. sebenarnya. Dengan kita bermodal nomor NIK aja tuh udah bisa minjem sebenarnya. Ya nggak sih? Pinjol itu menurut kalian gimana tuh? Iya, padahal sebenarnya pinjol itu udah salah satu penerapan smart governance ya. Jadi orang yang memang butuh pinjam uang tuh nggak susah-susah lagi gitu, cuman butuh NIK. Tapi pada kenyataannya bahkan banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang bahkan menggunakan NIK orang lain untuk pinjam pinjaman online itu ya, Nah, teman-teman. itu. Iya, benar. Dan Padahal itu itu smart governance ya, teman-teman ya. Benernya Iya, betul. smart Iya. governance. Cuma disalahgunakan ya. Jadi data kita tuh bisa bocor ya. Jadi seakan-akan tuh orang tuh bisa ngambil data kita kapan aja, padahal itu hal yang privasi banget ya. Nah, Betul. untuk Makanya faktor itu perlunya penyebabnya sendiri. Nah, untuk itu faktor perlunya penyebab, kita belajar digital safety ya. Betul. iya betul-betul. Iya Kak, kemarin kita ini ya Kak ya, sama Bu Lilis sudah belajar terkait apa Kak? Digital Digital safety. safety. Oh iya, betul, digital literate ya. Jadi kita melek secara digital. Nah, terus kemudian untuk hal ini nih, kira-kira menurut teman-teman faktor penyebabnya itu apa sih, teman-teman? Ya, yang tadi udah aku sebutin ya. Jadi kayak ada pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi memanfaatkan data-data pribadi orang untuk hal negatif. Gitu. Salah satu penyebabnya. Menurut aku sih kurangnya kesadaran juga sih dari pribadi kita sendiri untuk lebih aware untuk menjaga kerahasiaan data pribadi kita sendiri sih. Kalau dari aku mungkin dari segi sistem ya, kan belum ada integrasi database tuh dari Dukcapil sama instansi yang butuh data kependudukan. Iya, sama kalau IKTP kan harusnya katanya udah ada chipnya ya, jadi udah bisa di-scan pakai alat tertentu gitu. Dan mungkin banyak instansi pelayanan publik yang belum tersedia nih alatnya, card reader untuk baca IKTP-nya gitu. Jadinya dia mesti harus fotokopi gitu. Nah, iya bener banget. Terus kemudian tadi kan udah ya faktor penyebabnya. Nah, kira-kira nih untuk rekomendasi penyelesaian masalahnya itu seperti apa ya? Kalau dari aku sih lebih tingkatin lagi kesadaran dari diri pribadi kita sendiri sih, untuk penting loh untuk jaga data pribadi kita. Betul. Terus intinya walaupun kita tahu data orang lain, kita nggak membocorkan data orang lain, begitupun data diri kita sendiri. Gitu. Terus juga ini sih, jadi harusnya tuh masing-masing instansi yang membutuhkan data kependudukan harus
cepat-cepat kolaborasi nih sama Dukcapil. Oh, saya butuh data NIK ini untuk pendudukan yang ini. Jadi integrasi gitu datanya. Iya, sama kalau yang berkenaan dengan pengadaan alat tadi ya, jadi tiap instansi yang emang butuh data pribadi dari KTP sebaiknya udah punya nih alat card reader iktp-nya. Jadi ya tadi nggak perlu orang yang membutuhkan nggak perlu fotokopi sama mungkin berkaitan sama untuk meningkatkan kesadaran ya. Mungkin dari pemerintahnya sendiri juga mengkampanyekan gitu cara untuk menjaga data diri data diri kita yang terkandung di KTP itu kayak gimana sih gitu. Iya, aduh, gila keren-keren banget ya pendapat dari teman-teman semua ya. Jadi kalau bisa saya simpulin ya, untuk smart governance itu merupakan tata kelola pemerintah yang cerdas, yang bisa menjamin kerahasiaan data, terus pelayanan publiknya efisien dan efektif, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di Indonesia ini smart governance sudah berjalan, tapi masih butuh beberapa perbaikan di aspek-aspek tertentu ya. Terus karena sekarang semuanya serba digital, jadi kita perlu nih buat aware akan masing-masing data pribadi kita. Yuk teman-teman, Mari. Kita wujudkan Pemerintah Kota Bekasi Ya. yang smart 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 governance. Governance. Oke, kayaknya udah cukup ya diskusi kita hari ini ya. Terima kasih udah menonton video diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.